Assalamualaikum Sobat Viz TV. Pada video kali ini saya akan update lagi nih. Kita flash STB bekas IndiHome ya, yang sudah tidak berlangganan. Ini menjadi firmware dari Pulpstone Premium versi final. Jadi yang versi 3,8 sudah lama ya saya nggak update. Untuk STB-nya ini versi ZTE yang masih 2.1 ya. Jadi bukan yang tipe terbaru yang versi 5, jadi ini versi 2.1. Untuk video ini bisa diikuti dari versi 1 sampai 2.1. Kalau untuk yang versi 5 nanti beda software lagi. Dan untuk softwarenya sobat bisa lihat di sini, ini sudah saya fotokan, jadi ini termasuk dalam software bejat. Kalau misalkan menyebut bejat kayaknya kasar banget gitu ya. Mungkin kita ganti aja jadi apa ya? Saya ganti di video ini menjadi software stress ya, karena nanti kalau kebanyakan ngomong bahasa kasar bisa kuning nanti YouTube saya. Pada video kali ini kita flash menggunakan HDMI dummy. Kemarin ada yang request juga, dan ini bukan HDMI dummy sembarangan ya. Jadi ini edisi spesial yang memang racikan khusus. Ini alhamdulillah disupport oleh Mas Budi U81 ya, itu YouTuber juga. Silahkan dicek aja channelnya. Beliau sudah bikin duluan, jadi ini dari sana. Untuk praktek nih kemarin banyak yang request ya, jadi kita tidak perlu membongkar STB-nya lagi. Kalau misalkan sudah terkena firmware stress ya, yang bikin stres itu harus bongkar segala macam, kesetrum lah. Jadi nggak repot-repot bongkar gitu ya. Dan di sini kita tetap membutuhkan yang namanya micro SD. Nanti kita masukkan bootloadernya ke sana. Kemudian ini adaptor. Jadi ya kita colok bersamaan, nanti semua ada panduan tutorial di sini sampai chilling pokoknya ya, sampai dari sebelum kita flash sekarang hingga selesai flash dan apa saja yang dilakukan termasuk registrasi Pulpstone-nya. Jadi semua di sini lengkap. Yuk langsung aja kita simak videonya. Oke, di sini saya akan flash menggunakan laptop jadul ya, karena komputer saya yang baru gitu ya, maksudnya yang zaman now itu malah nggak bisa flash untuk hal-hal beginian. Jadi di sini sobat download softwarenya atau firmwarenya ada di deskripsi video ya. Jadi ini ada 3. Ini untuk Fiber Home HG680p, ini juga versi final. Kemudian ini yang akan kita flash nanti ZTE B860H, versi final saat ini adalah 3.8. Kemudian ini Pulpstone yang versi B860H versi 5 yang terbaru ya. Jadi mungkin kalau ada waktu nanti kita akan flash juga yang ini. Sekarang setelah sobat download, sobat langsung buka aja. Di sini kita ekstrak ya. Jadi di ekstraknya ke desktop aja biar cepet. Oke, setelah diekstrak langsung aja kita buka foldernya. Ini dia paling bawah foldernya. Jadi di sini kita langsung buka. Ini ada beberapa panduan ya, petunjuk. Ini silahkan dibaca dulu. Dan di sini tenang aja, saya akan ikuti semua petunjuk ini. Dan termasuk ini kan firmware-nya bejat ya, atau firmware yang bikin stres. Jadi kalau sobat nggak pakai HDMI dummy seperti ini, itu harus mengikuti video sebelumnya. Itu sudah ada ya, yang pakai bongkar dan USB to TTL. Oke, di sini langsung aja ya. Ini adalah tools. Jadi kita SD card-nya ini harus di flash. Jadi ini saya pasang dulu ke komputer karena kita butuh untuk firmware yang bikin stres ini. Jadi ini harus kelas 10 ya. Biasanya saya pakai Vigen, bukan Vigen sih, yang merek SanDisk gitu ya, kelas 10. Ini Samsung juga kelas 10. Ini saya colok dulu di laptopnya. Jadi nanti kita flash dulu tuh SD card-nya. Oke, kemudian di sini kita buka yang tulisan folder 2019-10-12 ya. Jadi ini sesuai dengan firmware-nya. Kalau sobat yang sudah terbaru, biasanya kalau masih colok bekas yang terbaru lah 2020, itu juga udah terupdate yang pasti firmware-nya versi stress ya, walaupun sudah 2020 karena memang dari 2019 ke atas itu sudah kena firmware yang maut gitu ya. Oke, kita buka boot maker card-nya. Ini kita buka. Itu otomatis memflash SD card kita ya. Jadi jangan sampai terisi SD card-nya. Itu harus kosong. Nggak apa-apa sih kalau terisi. Yang penting nanti sobat sudah paham resikonya kalau kehapus semua. Oke, di sini kita pilih yes. Kemudian kita pilih open. Filenya ini langsung ya di folder yang sama di tools 2019-10-12. Pilih ubot bin. Kita flash. Ini kalau perlu nanti ubot binnya dimasukkan ke SD card juga setelah selesai di flash. Ini kita flash dulu, kita format. Oke, ini sudah selesai. Terus kita klik start lagi di sini. Jadi ini benar-benar restart atau restore ke
bawaan pabrik lagi ya, tapi di CCP atau ditambahkan U-boot bin di dalamnya. Jadi jangan sembarangan colok STB kalau misalkan sudah terinstall U-boot bin ini, karena bisa buat loop STB yang lain. Oke, ini kita copy U-boot binnya, kita masukkan ke SD card yang tadi ya, yang barusan kita flash. Kita paste di sini. Jadi SD card kita sudah berisi file tersebut. Kemudian kita balik lagi ke folder yang tadi. Kita mulai aja ya. Ini kita tancepin aja dulu deh, kita tancapin, kita eject ya, tancepin di STB-nya. Oke, supaya nanti nggak lupa ya. Kita pasang dulu. Oke, sudah saya pasang di sini. Kemudian kita mulai ya dari awal, masuk ke folder Pulpstone Android 3.8-nya tadi. Terus di sini kita klik aja Pulpstone Flasher. Oh iya, ada satu yang kurang, yaitu USB to USB. Oke, ini dia USB to USB-nya. Jadi ini langsung aja ya kita persiapkan, kita colokkan dulu. Oke, sudah selesai, dan ini juga kita colokkan ke listrik. Oke, setelah semuanya dicolokkan, jadi di sini ada panduannya ya. Ini langsung aja kita klik OK atau Enter. Di sini yang pertama kita install Workup Device Driver. Jadi kita pilih aja satu-satu semuanya nih, walaupun sebenarnya udah diinstal nggak apa-apa, kita praktek biar bisa bareng-bareng. Langsung di next aja ya sob. Oke, ini sudah selesai, kita klik enter, disuruh restart komputer. Jadi ini saya restart dulu. Oke, setelah di restart kita buka lagi ya, kita masuk lagi ke sini Pulpstone yang buat flashnya, Flasher Tools. Kemudian kita pilih yang scan device. Nah, ini dia sob. Oke, untuk scan device-nya di sini banyak banget yang harus dicolok ya. Pertama, SD card-nya nih yang udah di flash tadi dicolok. Kemudian karena saya pakai HDMI dummy, jadi ini langsung saya colok juga. Bagi sobat yang nggak punya HDMI dummy ya, pakai USB to TTL, itu sudah ada videonya, silahkan dicek sebelumnya. Kemudian ini nanti kita colokkan di sini. Dan ini colokan di yang bagian USB 2, di sini ada 1 dan 2, coloknya di 2. Itu secara bersamaan semua. Dan sebelumnya kita tekan ini dulu nih, berapa detik, terus kita colok bareng-bareng. Ini dia agak sulit. Jadi sekarang langsung aja ya kita praktek. Ini memang harus dilakukan berulang-ulang sob. Bahkan di video sebelumnya saya butuh 2 orang. Oke, ini langsung kita persiapkan ya. Ini belum saya colok. Jadi kita langsung aja tekan 1, 2, 3. Oke, percobaan pertama gagal. Kita ulang lagi. Jadi ini belum dicolok, baru nempel. Tadi tangan saya kurang kuat ya. 1, 2, 3. Oke, kita coba tekan angka 2, terus kita enter, apakah terbaca? Tidak terbaca, jadi tidak ada tulisan apapun di atas ini, maka harus kita ulang lagi. Itu dia sob, perjuangannya. Jadi memang tidak mudah ya, makanya saya sudah lama juga tidak membuka jasa, kalaupun ada ya beberapa orang yang kenal saja ya. Karena memang butuh waktu kadang lebih dari 1 hari ya. Jadi pengerjaannya itu tidak mudah. Ini kita ulang lagi dari awal, kita tekan tombol 2 dan kita pokoknya semua dari awal lagi deh. Ini kita cabut dulu. Ingat ya, ini di USB 2. Oke. Kalau sudah, langsung kita lakukan lagi. Tekan tombol 1, 2, 3. Kita coba apakah terdetek. Alhamdulillah sudah terdetek. Sobat bisa lihat di sini ya. Ini terbaca, artinya karena ada tulisan standar exchange PCI to USB. Oke, kalau sudah sobat langsung tekan enter. Untuk flashnya ini memakan waktu 2-7 menit. Jika terlalu cepat, itu artinya gagal. Jika terlalu lama juga bisa dibilang gagal. Jadi harus dilakukan dari awal lagi. Oke, sobat bisa lihat di sini ya. Ini sudah selesai prosesnya. Jadi kita tinggal tekan enter aja. Ini berhasil ya, alhamdulillah. Jadi sekarang saatnya kita langsung colok nih STB-nya ke monitor komputer saya. Jadi ini saya lepas-lepasin dulu semuanya ya. Oke, untuk pertama dinyalakan nih SD card-nya masih nyolok ya, karena kan ada U-boot bin-nya di sini yang nanti akan kita flash ke dalam STB-nya, menggantikan bootloader yang lama supaya kalau ada update berikutnya itu kita nggak pakai SD card lagi ya, udah nggak butuh lagi. Oke, sekarang kita langsung colok HDMI-nya, kemudian kita colok juga adaptornya ya.
sobat bisa lihat di sini ya, tampilannya udah berbeda tuh. Jadi udah Pupstone. Ini coba saya terangin dulu monitornya biar lebih jelas. Saya terangin dulu sampai maksimal. Oke, kali ini saya pakai remote bawaannya. Jadi di sini kita pilih yang Pupstone TV Launcher aja atau merah putih aja karena sekarang Agustus ya. Kita klik OK di sini, kemudian pilih yang selalu ya supaya nanti permanen gitu. Kita klik OK. Oke, ini belum full ya. Untuk pinggirannya masih ada item, nanti bisa disetting belakangan gampang. Yang penting settingan utamanya dulu di sini nih. Jadi setelah flashing itu kita ada langkah terakhir. Ini kita wajib connect internet dulu ya. Kita masuk setting, kita pilih WiFi. Di dalam juga ada yang modelnya tidak seperti ini ya untuk wifi-nya, tapi sama aja. Yang penting sobat login dulu WiFi masing-masing. Kalau sudah langsung kita pilih sambungkan. Oke, setelah terhubung kita lanjutkan lagi nih. Kita ke home, terus kita buka all apps ya. Kemudian kita masuk ke emulator. Jadi di sini silahkan sobat tekan dulu SU. Pilih ya, ketik SU, kemudian enter, pilih izinkan. Jika sudah, lanjut tekan 9191. Pilih aja di remote, kemudian enter lagi. Oke, kalau ada update seperti ini, jadi di update dulu ya. Ini sudah semua serba otomatis, jadi kita tunggu saja. Oke, di sini kita ketik ulang lagi 9191, terus enter. Oke, jadi kita masuk lagi ya. Jadi baru selesai tadi update-nya, kita ketik ulang lagi. Nah, ini enak nih, lebih besar tulisannya jadi bisa kebaca lebih jelas. Kita ketik SU lagi dari awal. Enter, kemudian 9191. Enter lagi. Oke, sebelum kita lanjut di sini saya jelaskan dulu ya, untuk HDMI dummy ini yang nanti butuh itu silahkan link pembeliannya ada di deskripsi video ya. Oke, di sini sobat bisa melihat agar lebih maksimal hasilnya silahkan factory reset ya, memang ya. Jadi kan kadang di STB itu udah banyak data-data, apalagi termasuk data bekas yang dulu ya gitu ya, waktu masih mungkin STB dipakai berlangganan. Jadi supaya bersih total, ini kita pilih aja dulu factory reset, itu pilih tekan opsi 97 ya sob. 97 kemudian enter. Oh ya, untuk pertama kali booting tadi ya, itu wajar lama karena memang proses flashing seperti yang restart saat ini itu nggak usah panik, jadi ditunggu aja. Oke, ini sudah selesai, jadi kita pilih lagi merah putih karena sekarang masih Agustus, kita pilih always. Oke, kemudian ulangi langkah tadi ya, kita connect dulu internetnya. Kali ini saya mau connectnya lewat sini aja. Kita masuk menu setting, jadi ini yang tampilan lebih modern kekinian. Oke, kita pilih wifi kita masing-masing dan masukkan passwordnya. Oke, setelah sukses login, kita lanjutkan lagi ke langkah yang tadi. Kita masuk ke terminal emulator SU, kemudian enter. Kita pilih Grand. Kemudian dilanjutkan dengan 9191 dan enter lagi. Oke, di sini sobat silahkan aktivasi. Untuk aktivasinya langsung ya, langsung ke Dr. Fuad Salim. Itu registrasinya sebenarnya nggak ada minimal, tapi ya paling mudah transfernya ya setahu saya 10.000 ya. Di sini ada pilihannya tuh untuk registrasi. Kalau sudah registrasi, sobat tinggal aktivasi gitu. Jadi ini untuk registrasinya itu ada di nomor 88. Jadi pilih 88 nih kalau sobat mau registrasi. Terus nanti hasilnya itu dikirim ke Pak Dokter. Terus kemudian kalau yang sudah selesai registrasi, pilihnya aktivasi. Tinggal masukkan kode yang dikasih sama Pak Dokter tadi. Jadi bukan ke Viz TV ya untuk kirim kode aktivasinya. Oke, karena ini kan firmware yang bikin stres ya, jadi kita harus fix bootloader dulu. Kalau untuk fix 1306 biasanya karena flashnya kotor gitu ya, udah dioprek-oprek segala macam. Jadi ya sebenarnya tinggal reset pabrik atau flash ke firmware yang ori dulu, nanti dia akan sembuh sendiri. Jadi di sini kita fix dulu nih bootloadernya supaya nggak perlu lagi SD card yang nancep terus ya. Jadi kita pilih yang 95, kemudian enter. Oke, sobat bisa lihat ya di sini ya. Ini sorry agak ngeblur, maklum kamera HP. Oke, sekarang tulisannya silahkan cabut micro SD. Jadi ini saya cabut dulu. Jadi selanjutnya kita nggak butuh micro SD ini lagi. Ini hati-hati, silahkan di flash ke
bawaan pabrik dulu ya SD cardnya supaya nanti nggak salah colok lagi, kecuali memang sobat teknisi yang dibutuhkan untuk flash banyak STB, jadi ya biarin aja SD cardnya khusus untuk flashing. Oke, setelah di restart kita masuk lagi ke 9191. Di sini saya pilih aktivasi saja karena sudah punya kodenya. Oke, di sini akan saya contohkan semua. Jadi kita registrasi firmware, kita pilih 88. Dan di sini kita siapkan data registrasinya. Jadi ketikkan username yang akan kita gunakan nantinya untuk login di server Pulpstone-nya. Oke, jadi data ini yang disimpan ya. Jadi suatu saat ada update itu sobat aktivasinya ya, pokoknya semua dicatat dan nanti tinggal satu lagi kode dari Pak Fuad Salim. Jadi ini yang dikirim ke Pak Fuad Salim atau Pak Dokter ya. Dan untuk informasi saja, setiap kode itu hanya bisa digunakan di satu STB aja ya. Jadi ini nggak bisa di login di STB yang lain. Kalau sudah, kita pilih ya. Jadi pilih ya, Y gitu, kemudian kita enter. Ini kita sedang proses registrasi, jadi sekarang saatnya kita buka folder download di STB, terus kita transfer untuk donasinya ya. Kita masuk ke file browser aja deh, di sini yang lebih dekat. Kemudian kita pilih local disk dan di sini ada folder download. Kita buka, ini dia data registrasinya. Kita pilih apa aja nih, bebas. Kemudian terserah mau always juga nggak apa-apa. Kita pilih always saja. Oke, di sini sobat bisa baca sendiri nanti ya yang udah flash. Jadi partisipasi atau donasinya itu sebesar 10.000. Ini minimal ya. Kalau misalkan sobat memang bisa menghargai developernya, itu silahkan ya dikirim lebih juga nggak apa-apa gitu ya. Karena memang sifatnya permanen ini, jadi sobat cuma aktivasi satu kali dan setiap ada upgrade software, upgrade firmware itu sudah nggak perlu bayar-bayar lagi, tinggal aktivasi pakai yang kode yang pernah dikirimkan gitu ya, yang sudah diregistrasi. Oke, setelah donasi kita dapat ini kodenya ya. Ini tidak bisa digunakan di STB lain, jadi khusus STB yang sudah didaftarkan dan hanya satu STB aja setiap kode. Oke, langsung aja sekarang kita input kodenya. Kita masuk lagi menu 9191. Kemudian kita aktivasi ya, pilih yang 89. Oke, ini kita tekan back aja untuk exit ya kalau muncul ini, karena kita sedang proses. Sekarang di sini kita ketik 89. Kemudian kita pilih enter. Masukkan 12 digit kode tadi ya yang di atas ini nih. Oke, kita langsung masukkan. Setelah kode aktivasinya kita input, langsung di enter aja. Oke, di sini kita pilih Y untuk artinya ya dan enter lagi. Setelah ini kemudian STB-nya biasanya meribot. Setelah itu baru kita mulai install semua satu persatu dan itu hanya satu kali saja. Selanjutnya sobat tinggal nikmati aja ya. Oke, jadi di sini langsung kita pilih all apps lagi, masuk lagi ke 9191 ya. Kita buka terminal emulator. Ulangi langkah seperti tadi, ketik SU, enter, 9191 enter. Kemudian di sini mulai banyak pilihan nih sob. Jadi kita coba buka semua pilihannya. Yang pertama install APK, kedua set profile. Jadi ini yang kita pilih satu persatu ya. Ini sebenarnya nggak wajib, tapi karena saya ingin menggunakan semua fiturnya, jadi saya install ya. Jadi kan fitur-fitur yang hanya ada di premium saja yang sudah donasi. Sekarang kita pilih dulu yang nomor 1. Jadi ini kita tunggu, ini lumayan lama, ini videonya saya percepat. Oke, ini sudah selesai tadi ya, install aplikasinya. Kita masuk lagi, sama seperti tadi, terminal emulator. Nah, sekarang kita pilih nomor 2 atau nomor 3. Karena ini bukan untuk pelanggan UCTV, jadi tidak digunakan untuk UCTV atau tidak digunakan untuk IndiHome ya, karena untuk penggunaan pribadi aja gitu. Jadi tidak berlangganan STB IndiHome. Jadi di sini saya pilih nomor 3. Oke, ternyata di sini 9191-nya sudah otomatis update lagi ke 382. Jadi versinya sudah yang terbaru lagi. Sobat bisa lihat ya, bulan 8 tanggal 24. Oke, di sini bagi sobat yang mau install banyak aplikasi dari microSD, USB atau flash disk, pilih nomor 1. Terus untuk nomor 2 dan 3 ini opsional ya. Karena saya tidak menggunakannya untuk STB IndiHome, jadi hanya untuk penggunaan pribadi, tidak berlangganan IndiHome, maka pilih nomor 3. Untuk nomor 4, kalau sobat mau bikin custom logo ya, misalkan mau bikin logo satelit Parabol Depok atau Viz TV gitu ya, itu bisa di nomor 4. Kemudian nomor 5, mengizinkan install aplikasi dari micro SD atau USB atau flash disk. Jadi ini kita pilih ya, karena memang nanti banyak aplikasi juga yang saya install dari USB atau flash disk. Jadi kita pilih nomor 5, terus oke lagi.
Kemudian di nomor 6, ini kita ada pilihan pingin install Play Store jenis apa nih. Jadi ini bisa diganti-ganti kok. Jadi kalau misalkan sobat lagi butuh TV, kalau lagi butuh mobile, jadi terserah. Atau Fake Store kalau emang nggak butuh Play Store. Jadi Fake Store ini fungsinya adalah di saat ada sebuah aplikasi yang membutuhkan kerangka kerja Google gitu ya, maka penggunaan Fake Store ini seolah-olah aplikasi tersebut membaca adanya Google Play Store gitu. Keuntungannya di Fake Store adalah STB-nya jauh lebih ringan ya, karena Play Store itu ya mau nggak mau tetap makan RAM di saat terinstall dan tidak digunakan pun dia akan terbaca terus gitu. Oke, di sini saya pilih Play Store TV aja karena memang saya lebih suka game-game yang support sama stick. Bagi sobat yang pingin Play Store versi HP juga silahkan diinstal karena memang lebih banyak jumlah aplikasi yang menggunakan Play Store mobile. Ingat ya, ini bisa diganti kapanpun. Jadi kalau misalkan mau ganti TV, mau ganti versi mobile, itu ya tinggal dipilih lagi aja. Kemudian di nomor 7 dan 8 ini set default launcher. Jadi kalau yang default itu yang pertama tadi, launcher yang sobat lihat di awal. Lean Back Launcher adalah yang kita gunakan saat ini, dan bagi sobat yang trouble di 1306 itu silahkan di fix. Terus bagi sobat yang menonton Mola TV dan beberapa aplikasi yang melarang root, silahkan pilih nomor 10. Jadi di unroot dulu atau dimatikan rootnya. Bagi sobat yang mau reboot STB pilih 98, dan yang sudah selesai pilih 99. Karena saya sudah selesai, saya pilih 99. Oke, sebenarnya ini sudah selesai, tapi bagi sobat yang menggunakan jasa Viz TV untuk numpang flashnya, itu sebenarnya ya masih ada settingan-settingan ya, seperti AdWay-nya harus diupdate, karena kan dia ada data-data updatean terbaru terus ya untuk iklannya, jadi anti iklan atau pemblokir iklan dan beberapa aplikasi lain yang biasanya Viz TV install, karena memang Viz TV punya aplikasi favorit masing-masing ya, jadi ya ada perbedaan dengan sobat install sendiri dan install menggunakan jasa teknisi. Dan sudah lama Viz TV tidak pernah menjual STB lagi ya, jadi paling kita servis-servis untuk pelanggan satelit Parabol Depok ya yang sudah berlangganan lama, jadi pelanggan royal biasanya. Dan bagi teknisi yang memang tukang flash, menurut saya ini menjadi rekomendasi banget deh HDMI dummy-nya ini, karena memang memudahkan dan mempercepat waktu. Karena tanpa HDMI dummy ini saya mengerjakan satu STB aja tuh bisa berjam-jam, dan itu harus begadang kadang malam dan nggak selesai satu hari itu ya karena banyak pekerjaan lain. Jadinya memang HDMI ini bisa mempersingkat semua pekerjaan kita. Jadi ini HDMI dummy bukan sembarangan, yang memang sudah diracik. Linknya nanti ada di deskripsi video ya sob. Terima kasih bagi sobat yang sudah menonton video Viz TV ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan sobat. Silahkan di like. Sampai jumpa kembali, salam sobat Viz TV, wassalamualaikum.